Shalom adik-adik. Shalom mama dan papa, orang tua kami semua, beserta adik-adik sekolah minggu yang saat ini sedang ibadah online sekolah minggu di rumah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat sempurna. Kak Keti mau menyapa adik-adik dulu ya Kak. Apa kabarnya adik-adik? Baik, sehat, kuat, luar biasa. Yes, yes, yes. Ibadah online sekolah minggu kali ini bersama Kak Sandri, guru dari kelas Batita. Dan juga Kak Keti, guru dari kelas Batita. Tema ibadah minggu kita hari ini adalah kebahagiaan orang benar. Baik adik-adik, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Mari kita siapkan hati kita masing-masing. Kita duduk yang manis bersama mama dan papa. Adik-adik juga jangan lupa ya menyiapkan Alkitab dan juga uang persembahannya ya adik-adik. Mari adik-adik kita bangkit berdiri untuk memuji nama Tuhan dengan penuh semangat. Kita bernyanyi dari lagu pop rohani, King Kong badannya besar dan matahari bersinar terang. Bersinar terang, duduk berbicara senang, bersama ibadah, semuanya mengajak kepada kita, dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Sebelum ibadah kita mulai, mari kita saat teduh adik-adik. Saat teduh mulai. Selesai, kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 12, Anak-anak Pujilah. Nama Tuhan yang esa.
adik-adik bangkit berdiri ya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus, dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita, memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikut Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Adik-adik, Tuhan Yesus itu adalah penopang yang teguh. Dialah segala-galanya. Mari adik-adik kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 396 ayat 1, Yesus segala-galanya. Pada minggu ini ditetapkan dari hukum Taurat yang kelima dan maksudnya. Adik-adik kita bersama-sama mengucapkannya ya. Titah kelima. Titah kelima. Hormatilah bapa dan ibumu. Hormatilah bapa dan ibumu. Agar engkau berbahagia. Agar engkau berbahagia. Dan lanjut umurmu. Dan lanjut umurmu. Di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut. Kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh. Terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka. Menuruti dan menyelami jiwa mereka. Serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan Allah untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami
Kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Yesus Tuhan, dengar doaku. Mari adik-adik kita bangkit berdiri dan bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat yang pertama. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Adik-adik, kita kembali bangkit berdiri. Marilah kita memohon pengampunan dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dosa-dosa kami. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kembali duduk. Adik-adik, sekarang mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 460 ayat 1, Jika Jiwaku Berdoa. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Epistel pada minggu ini sebagai ayat hafalan terambil dari kitab Titus pasalnya yang ketiga ayatnya yang kelima. Kita bersama-sama mengucapkannya. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita Pada waktu itu Ia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. dan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mengikut Tuhan hatiku selalu penuh dengan sukacita.
Mari kita bangkit berdiri dan bernyanyi dari buku ND nomor 697 ayat yang pertama. Molohodo huihuthon. Sonang rohati, sai horas dalam artuan asana minopokmi, hotong kuri utonoku, Yesus na paluaan, hosang tinggo oloaku, alani martuaan. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali ya. Sekarang, mari kita dengarkan warta sekolah minggu kita hari ini yang akan dibacakan oleh Kalidia, guru dari kelas KBB. Shalom semuanya. Shalom adik-adik. Kakak di sini akan membacakan warta sekolah minggu pada minggu ini. Warta pertama adalah ibadah online sekolah minggu berikutnya. Ibadah online akan kembali hadir atau tayang pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 pukul 8 pagi. Lalu ada warta yang kedua, absensi anak sekolah minggu. Adik-adik jangan lupa ya mengisi. Absensinya bisa melalui link absensi atau bisa info ke dalam grup kelasnya masing-masing. Absensi yang baik dan benar adalah sebelum adik-adik mengikuti ibadah sekolah minggu, yaitu bisa mulai pukul jam 7 atau jam 8 pagi, adik-adik sudah mengisi absensi online-nya. Lalu ada warta yang ketiga, yaitu persembahan anak sekolah minggu. Persembahan anak sekolah minggu melalui celengan. Nah, adik-adik, mulai tahun 2021, adik-adik sekolah minggu akan memberikan persembahan melalui celengan seperti ini. Nah, adik-adik bisa memberikan persembahan kepada gereja berupa tabungan dalam bentuk celengan pribadi adik-adik sendiri ya. Persembahan adik-adik akan dikumpulkan selama 1 tahun ke depan dan diserahkan kepada gereja pada saat Natal sekolah minggu atau akhir tahun nanti. Nilai uang yang ditabung tidak ditentukan ya adik-adik. Adik-adik bisa menabung sesuai dengan pemberian dari adik-adik yang tulus dan berkenan kepada Tuhan. Warta yang keempat, pisah kelas dalam kelas online untuk Horong 1 yaitu kelas KBB, TK, dan Batita. Hari ini adalah jadwal kelas online melalui aplikasi Zoom ya. Jadi setelah ibadah nanti kalian ada kelas online. Di mana kakak-kakak guru sekolah minggu Horong 1 akan bercerita di kelas secara online. Jadi setelah ibadah nanti kalian jangan lupa gabung ya. Kelas online akan dimulai pukul 9 pagi atau setelah ibadah nanti. Undangan
akan dibagikan oleh kakak guru kelas di dalam grup WhatsApp kalian masing-masing ya. Jadi sampai bertemu di kelas online ya adik-adik. Warta yang kelima, pemenang aktivitas anak sekolah minggu Horong 3, yaitu mencari gambar dengan tema Gembalakanlah domba-dombaku dan menghiasnya menggunakan perlengkapan dari alam. Berikut adalah nama adik-adik yang menjadi pemenang dalam aktivitas sekolah minggu Horong 3 adalah sebagai berikut. Selamat ya untuk adik-adik kami yang juara dan terima kasih juga kakak ucapkan kepada adik-adik sekolah minggu seluruhnya yang telah turut berpartisipasi aktif mengerjakan aktivitas sekolah minggu dan mengirimkan hasil karyanya. Kalian juga yang terbaik. Warta yang keenam, aktivitas anak sekolah minggu Horong 1. Nah, untuk aktivitas anak sekolah minggu Horong 1, kita akan membuat buku dari gambar Tuhan Yesus dan 12 murid Tuhan Yesus. Aktivitas adik-adik Horong 1, kelas Batita, KBB, dan TK, minggu ini adalah membuat buku. Jadi, di dalam aktivitas ini, kalian akan dipilih 5 anak sekolah minggu terbaik dengan kriteria penilaian sebagai berikut. Yang pertama adalah gambarnya harus sesuai, yaitu ada Tuhan Yesus dan murid-muridnya ya. Ingat, murid Tuhan Yesus ada 12 orang. Lalu yang kedua, membuat buku dari gambar tersebut. Yang ketiga, buku boleh dihias dengan aksesoris tambahan. Misalnya kalian bisa menambahkannya dengan pita atau manik-manik. Lalu yang keempat adalah bukunya harus sekreatif mungkin, harus menarik dan harus unik ya. Nah, hasil karya dikumpulkan bisa berupa foto, yaitu foto adik-adik beserta hasil karyanya. Dapat dikirimkan ke kakak guru sekolah minggu melalui WhatsApp grup kelas masing-masing. Nah, contohnya seperti ini adik-adik. Nah, ini ada 2 contoh. Yang pertama kalian bisa menggunakan kardus, lalu yang kedua bisa menggunakan bekas-bekas majalah kalian ya.
Nah, seperti itu ya. Batas waktunya pengumpulan yaitu pada hari Sabtu 22 Mei 2021 ya. Tenang aja adik-adik. Nah, nanti ada pemenangnya. Jadi kalian harus semangat ya. Warta yang ketujuh, event atau acara sekolah minggu yang akan datang. Berikut adalah informasi event atau acara sekolah minggu yang akan datang. Untuk informasi lebih lanjut akan dibagikan dan diinfokan dalam grup kelas adik-adik ya, atau bisa melalui media sosial sekolah minggu. Nah, untuk warta yang ke-8 nih adik-adik, informasi anak dan guru sekolah minggu yang berulang tahun dalam periode 3 sampai dengan 16 Mei 2021 adalah sebagai berikut. Mari adik-adik kita angkat kedua jempol kita sambil kita ucapkan selamat ulang tahun kepada teman-teman dan kakak guru sekolah minggu yang berulang tahun selama 2 minggu ini. Kita bisa mengucapkan bareng-bareng ya Kak. Untuk adik-adik yang berulang tahun, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk kakak guru sekolah minggunya, selamat ulang tahun kakak guru sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, demikian warta sekolah minggu kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyaksikan persembahan pujian dari anak sekolah minggu kelas TK dengan lagu yang berjudul Ku Tahu Siapa Yang Pimpin. Siapa yang pimpin hari depan hidupku? Semuanya oleh Tuhan terencana sempurna. Menghadapi gelombang sengkala hidupku, ku bersandar pada Tuhan, serahkan semuanya. Semuanya oleh Tuhan terencana sempurna. Menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku, bersandar pada Tuhan, serahkan semuanya. Sepanjang jalan hidupku, ku bersandar pada Tuhan, serahkan semuanya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mang Pendeta, mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 825 ayat 1 dan 3.
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik kami yang terkasih. Apa kabar? Sehat, kuat. Adik-adik kami yang terkasih, firman Tuhan dalam minggu kita, Minggu Eksaudi, yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, dimulai dari ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Adik-adik kami, dibuka Alkitabnya di rumah. Amang akan bacakan, kalian membacanya juga di rumah. Demikian firman Tuhan. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik kami yang terkasih, yang di rumah menyaksikan ibadah kita saat ini. Sebelum Mang Pendeta memberitakan firman, kita saksikan video yang satu ini. Hari Minggu adalah hari yang selalu ditunggu oleh Yuni dan Nita karena ada sekolah minggu online. Tapi tidak dengan hari ini. Tampak Yuni sedang bermalas-malasan. Kemudian Nita datang mengajak Yuni untuk sekolah minggu online. Yuni, kamu belum siap-siap sekolah minggu online. Nanti kita terlambat loh. Nita, hari ini aku tidak dulu lah. Aku males. Kenapa, Yun? Kamu sakit ya? Aku malas, Nit. Bah, sejak kapan anak mama jadi pemalas? Aku bosan, Ma. Soalnya terus. Yuni rindu sekolah minggu di gereja. Kamu kangen ya ingin ke gereja, ingin ketemu guru sekolah minggu, dan ingin ketemu teman-teman. Iya, Mah. Kamu juga kan, Nit? Iya, Yun. Aku juga rindu masa-masa sekolah minggu di gereja. Baiklah. Mama akan kasih lihat sesuatu. Nanti kalian perhatikan baik-baik ya. Apa itu, Ma? Lalu Yuni dan Nita duduk dengan tenang dan tertib. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Di situ
ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Mereka sedang menatap ke langit. Waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, kalian sudah lihat kan bagaimana keadaan murid-murid Yesus? Mereka tidak bersama-sama lagi dengan Yesus. Murid-murid melakukan apa yang dikatakan Yesus. Kalian juga begitu ya, harus bertekun, berdoa, supaya kalian bisa sekolah minggu lagi di gereja. Baik, Ma. Adik-adik kami yang terkasih, para rasul-rasul Tuhan menanti akan datangnya Roh Kudus. Kita baru melewati yaitu peristiwa penting, yaitu peristiwa kenaikan Tuhan ke sorga. Peristiwa kenaikan ke sorga ini membawa rasa ketakutan kepada murid-murid Yesus. Mereka harus tercerai-berai. Mereka menjadi mandiri. Yang awalnya mereka selalu bersama-bersama ketika di mana Yesus berada, pasti murid-muridnya ada di samping Yesus. Tetapi ketika mereka sudah tidak ada yang mendampingi yaitu Yesus Kristus, mereka mulai ketakutan. Mereka seperti kehilangan seorang ayah atau ibunya, orang tua. Tetapi ketika mereka mengingat apa yang pernah dikatakan Yesus bahwa ketika nanti tiba masanya ia akan naik, maka ia juga akan mengaruniakan kepada murid-muridnya yaitu Roh Kudus yang membantu. Maka mereka yang tercerai-berai, mereka datang kembali. Mereka berkumpul kembali. Mereka datang ke Yerusalem, di mana mereka pernah berkumpul bersama-sama. Berapa sekarang jumlah rasul murid Yesus? Ada 11. Murid Yesus yang harus berkumpul. Mereka mengingat apa yang dikatakan oleh Yesus. Tuhan akan menganugerahkan, mengaruniakan Roh Kudus yang akan membantu
para murid-muridnya untuk memberitakan firman Tuhan. Dalam penantian mereka bertekun di dalam doa. Mereka sehati, mereka satu tujuan, visi untuk memberitakan firman Tuhan ke seluruh penjuru dunia, bumi. Untuk itu adik-adik kami yang terkasih, di dalam menanti itu, apa yang mereka lakukan? Mereka setia hingga pada saatnya Roh Kudus itu datang. Kita juga harus setia beribadah, berdoa, walaupun kita saat ini harus masih beribadah di rumah. Adik-adikku, pasti kalian semua sudah rindu untuk beribadah di gereja, bertemu dengan teman-temanmu. Untuk itu kita harus semakin giat meminta, berdoa kepada Tuhan dengan ketulusan hati kita. Kita harus menyatakan doa kita dengan sepenuh hati, dengan setulus hati kita. Tuhan, berikan kesembuhan, pulihkan dunia kami ini. Itulah yang Tuhan harapkan dari kita, adik-adik sekolah minggu. Untuk itu, adik-adik kami yang terkasih, kita sudah tadi menyaksikan panggung boneka. Kita harus tetap bersabar. Sebagaimana Yesus yang meninggalkan muridnya. Mereka rindu yang ingin selalu berjumpa. Tetapi mereka tidak bisa berjumpa lagi. Karena Yesus sudah naik ke surga. Ini mereka mandiri. Ini mereka harus bersama-sama dengan 11 murid tadi untuk memberitakan Injil. Bertekunlah dalam doa. Sehati sepikirlah kita untuk selalu berharap bahwa Tuhan akan memulihkan dunia kita. Jangan patah semangat. Tetap semangat dalam ibadahmu. Tetap katakan Tuhan itu baik dan Dia sangat baik. Dia akan menganugerahkan kesempurnaan bagi hidup kita. Terlebih kepada kita anak-anak sekolah minggu. Kita akan berdoa nanti. Mudah-mudahan tahun depan atau dalam waktu dekat kita bisa beribadah. Dan COVID-19 bisa hilang dari tempat kita. Dunia kita ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengarkan minggu ini. Kami diajari melalui apa yang sudah dilakukan oleh rasul-rasulmu dalam menanti hadirnya anugerah curahan rohmu di tengah-tengah mereka. Di dalam penantian mereka itu, mereka senantiasa sehati, sepikir, dan bertekun di dalam doanya untuk menantikan kehadiran daripada rohmu Tuhan atas mereka. Biarlah Tuhan kami juga belajar, anak-anak sekolah minggu, setia mekar ini untuk tetap setia, sehati sepikir, bertekun di dalam doa kami. Agar kami Tuhan tidak menjadi anak-anak yang jauh dari Engkau. Dan biarlah juga Tuhan, di dalam doa kami ini, kami memohon kepadamu. Biarlah Tuhan yang memulihkan dunia kami ini dari pandemi COVID-19. Sehingga kami boleh Tuhan nantinya beribadah bersama kembali di tengah-tengah gereja Tuhan yang kudus. Tuhan, dalam minggu kami saat ini, kami seluruh anak sekolah minggu sehati sepikir membawa
sahabat kami yang sedang terbaring sakit, Farel Samosir, Gabriel Samosir dari Horong Batita. Mereka Tuhan sedang sakit dan dirawat. Tuhanlah yang memberikan kesembuhan. Berkati Tuhan obat yang mereka konsumsi, para tangan medis yang membantu dalam proses kesembuhan. Tuhanlah yang juga memberkati orang tuanya untuk tetap bersemangat, untuk memberikan yang terbaik kepada anak mereka. Kami juga mendoakan Tuhan, teman kami, sahabat kami, Yehezkiel Togatorov, yang saat ini sedang masa pemulihan dari Horong kelas 1. Tuhan jugalah yang membantu dia dalam masa pemulihan, sehingga dia Tuhan boleh memperoleh sukacita kesembuhan daripadamu. Terima kasih Tuhan atas setiap pelayan Tuhan melalui kakak-kakak guru sekolah minggu yang sudah memberikan hati dan pikirannya dalam ibadah kami, ibadah minggu online ini Tuhan. Tuhanlah yang memberkati kami seluruh hamba-Mu, para kakak-kakak guru sekolah minggu CGSM yang tetap semangat untuk memberikan pelayanan terbaik. Dan terima kasih juga Tuhan bagi setiap majelis gereja Tuhan, Inang Parhalado yang sudah memberikan pelayanannya dalam ibadah kami saat ini. Terima kasih Tuhan, ajarkanlah kami Tuhan untuk tetap setia dan bertekun di dalam doa kami, agar kami memperoleh sukacita, damai sejahtera yang daripadamu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berbahagialah kita yang memberikan menurut kerelaan hati, sebab Allah mengasihi orang yang memberikan dengan penuh sukacita. Mari adik-adik kita mengumpulkan persembahan yang sudah mama dan papa berikan kepada adik-adik. Nanti uang persembahannya adik-adik masukkan langsung ke dalam celengan adik-adik dan nanti dikumpulkan pada saat Natal sekolah minggu ya. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari lagu pop rohani yang berjudul 12 Murid Yesus. Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Mateus, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Mateus, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Adik-adik kami yang terkasih, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang kudus yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik kami yang terkasih. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Semuanya oleh Tuhan terencana sempurna, menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku. Bersandar pada Tuhan serahkan semuanya. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan terencana sempurna, menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan serahkan